Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kita kali ini terkait dengan harapan masyarakat pada Pilkada Provinsi Bengkulu. Nah, terkait dengan harapan juga kalau kita melihat mungkin dalam proses pemilu kemarin yang sudah terlaksana, nah di Pilkada ini apakah masyarakat mungkin belajar dari proses yang sudah berlangsung mungkin atau 5 tahun ke belakang gitu ya untuk proses Pilkada dan bisa memilih pemimpin yang baik nanti ke depan untuk 5 tahun ke depan ini seperti apa Bang Riki? Sebenarnya seluruh instrumen dalam pemilu itu mengalami fenomena yang sama sebenarnya. Artinya kenapa misalkan dalam pemilu Pilpres kemarin muncul tagline gemoy yang begitu fenomenal gitu kan. Atau kita dihadapkan pilihan dengan misalkan narasi politik yang lebih edukatif, tidak laku gitu. Nah, demikian juga fenomena ini dialami oleh partai politik. Partai politik ingin menghadirkan edukasi politik, misalkan dengan narasi-narasi yang mungkin bersifat teoritis gitu kan, tidak laku. Ini fenomena yang harus disadari oleh semua gitu. Termasuk KPU juga sebagai penyelenggara, misalkan dalam kerangka meningkatkan sosialisasi partisipasi pemilih misalnya. Tentu KPU juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, konten lah misalnya. Nah, kita tahu misalkan TikTok itu kan luar biasa fenomenanya gitu kan. Angka kenaikan penggunanya itu di atas 300% lah dari dulu YouTube yang memimpin, sekarang dipimpin oleh TikTok pengguna di Indonesia. Nah, tentu partai politik atau komunikator seorang kandidat itu kan butuh juga menyesuaikan dengan instrumen-instrumen yang disukai masyarakat. Tidak juga bisa memaksakan misalkan harus melulu menyajikan narasi yang sedemikian hebat yang sebenarnya tidak dibutuhkan, bukan tidak dibutuhkan, tidak laku sebagai konten gitu kan. Sedangkan platform kampanye kita atau platform sosialisasi kandidat itu kan semakin berubah semakin ke sini. Digitalisasi sistem kampanye, ini fenomena-fenomena yang dihadapi oleh partai politik juga gitu kan, termasuk kandidat. Kandidat hari ini misalkan datang pidato di dalam sebuah forum misalkan nggak laku, tidak ditonton orang gitu. Tapi ketika ada kandidat misalkan yang agak nyeleneh dikit, misalkan dengan gaya yang familiar di TikTok misalkan, itu akan jadi laku, jadi tontonan publik. Jadi konsumsi publik. Artinya gini Mas, saya melihat bahwa fenomena politik kita hari ini bukan hanya terjadi di partai politik, tidak semerta-merta kita jadikan salahkan partai politik gitu kan, yang punya empat fungsi dari kata Kak Fahmi tadi, atau KPU yang selaku penyelenggara, tidak juga gitu kan. Publik sendiri ya kebutuhannya hari ini begitu gitu. Nah, tentu kan ada penyesuaian agar ini nyambung komunikasinya gitu, pesan politiknya nyambung. Misalkan kemarin Prabowo itu menyatakan makan siang gratis. Ya, dalam sistem komunikasi politik yang penting pesannya nyampai dulu, soal nanti instrumennya dalam makan siang gratis ini nanti publik tidak butuh itu. Yang dibutuhkan publik itu ya ini kandidat saya, ekspektasinya cuman ya gemoy gitu kan, terus kemudian nah ini akan jadi diturunkan dalam arena pilkada. Saya pikirkan pilkada akan mengalami fenomena yang sama, karena misalkan hari ini sudah misalkan kita lihat stiker-stiker kandidat yang stiker digital itu kan ya merupakan kartun, emoji gitu, segala macam yang berkaitan dengan fenomena digital. Nah, ini akan berlaku di Pilkada Bengkulu. Saya tidak entah ini dalam bentuk lain, tapi fenomena seperti ini pasti akan terjadi dalam pilkada ke depan. Nah, tinggal lagi kesiapan kita sebagai masyarakat itu mau menerima ini sebagai kenyataan politik gitu kan, atau kita mau mengedukasi diri sendiri, mengedukasi masyarakat bahwa apa yang terjadi hari ini bukan kebutuhan yang substansif bagi produk pemilu gitu.
Yang dibutuhkan itu sebenarnya kata Kak Fahmi itu di keywordnya adalah kesejahteraan. Ya bagaimana mungkin kita misalkan sejahtera dengan emoticon gitu kan, atau sejahtera dengan cuma gambar kartun di atas motor misalkan gitu kan. Ini yang tidak punya harapan. Bagaimana kita parameternya nggak ada gitu. Itu yang kita cari. Nanti misalkan pilkada terpilih, gubernur terpilih, wali kota terpilih, bupati terpilih, apa yang mau kita tagih? Mereka cuma menyajikan sekedar lelucon aja. Berdasarkan dari konten itu ya, dibuat. menyajikan lelucon, menyajikan kartun, ya ini yang tidak hadir. Artinya, ya di samping ini kebutuhan elektoral politik bagi partai politik, misalkan bagi kandidat atau sosialisasi kepemiluan, nah, kandidat juga saya pikir harus menyiapkan bahwa instrumen kepentingan publik itu yang lebih nyata, yang bisa terukur, parameternya ada gitu kan. Ini juga harus disiapkan. Jangan dibiarkan demokrasi kita ini atau pertarungan pemilu kita ini di dunia bebas gitu kan, yang tidak ada ukurannya gitu. Semakin ke sini semakin tidak jelas. Nah, itu yang saya melihat fenomenanya begitu. Jadi, artinya kalau kita melihat dari fenomena sekarang atau mungkin tren-tren yang terjadi gitu ya dalam pemilu kemarin, nah ini masih ada kemungkinan bakal terlaksana gitu dalam pilkada nanti ke depan. Nah, mungkin dari Bang Fahmi sendiri melihat ini seperti apa? Tadi disampaikan oleh Mbak Riki, artinya semua elemen juga terlibat. Bagaimana kita ini menyadarkan masyarakat juga, artinya tidak hanya melihat dari segi konten saja, tetapi itu tadi balik ke tujuan adalah kesejahteraan masyarakat. Seperti apa nih Bang? Kalau saya ada perspektif lain. Oke lah tadi yang disampaikan oleh Bung Riki bisa saja dan sangat besar kemungkinan apa yang sudah dilakukan di dalam proses kontestasi Pilpres kemarin itu ya ditiru, diimitasi oleh kandidat-kandidat lain. Tapi justru saya ke arah yang lebih substantif. Ada beberapa persoalan krusial yang bakal muncul dari apa yang sudah dilakukan dalam Pilpres kemarin yang akan muncul juga di dalam pilkada. Yang pertama itu soal kapitalisasi bansos. Nah, ini jadi masalah karena kita melihat hampir saya memprediksi hampir seluruh pilkada baik di kabupaten, kota maupun di pilkada gubernur itu pasti masih melibatkan sebagian besar incumbent. Dan mereka ini yang punya akses untuk mengkapitalisasi birokrasi, bansos dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi pada Pilpres kemarin saya harap juga tidak terjadi ternodai dalam proses pilkada ini. Dan oleh sebab itu memang KPU dan Bawaslu harus lebih ketat di dalam memantau proses ini. Jadi kepada calon incumbent itu jangan diberi ruang untuk mengkapitalisasi bansos dan birokrasi mentang-mentang dia dari incumbent. Yang kedua, fenomena money politik itu pasti akan lebih dahsyat. Karena sebenarnya money politik itu yang dahsyat itu di pilkada. Ya, di pilkada. Karena terukur sekali. Kalau misalnya kita ambil contoh, Anda mau calon Bupati Lebong. DPT Lebong itu sekitar 60.000, 70.000. Jelas sekali. Potong 50 ditambah berapa? Jadi jelas hitungnya. Uangnya itu terkonversi berapa. Jadi memang itu yang dipakai, yang dilakukan dalam beberapa pilkada belakangan ini. Jadi kekuatan modal itu, kekuatan money politik itu yang paling menentukan seorang itu terpilih atau tidak. Dan itu fakta. Nah sekarang oke lah yang sudah berlalu tidak perlu kita ratapi. Yang penting ke depan setidaknya walaupun tidak mungkin menghapus praktik kotor ini, tapi setidaknya di dalam pilkada 2004 yang akan datang ya kontestasi yang lebih berintegritas itu jauh lebih dikedepankan. Tapi saya masih meyakini money politik itu akan tetap menjadi kerawanan yang luar biasa dalam pilkada 2024. Apa yang kita lihat hari ini yang muncul itu kena itu tadi. Karena orang itu sebenarnya kalau dari sisi kemampuan banyak yang mampu untuk menjadi kepala daerah itu. Yang oleh sebab itu ada anekdot, tidak cukup Anda populer dengan popularitas.
tapi yang penting itu isi tas Anda. Kalau Anda populer tapi isi tas Anda nggak ada, ya nggak bisa di dalam kontestasi politik yang tersistem di Indonesia hari ini yang sangat transaksional itu. Jadi walaupun Anda tidak berkualitas, tapi kalau isi tas Anda banyak, itu pasti bisa terpilih. Nah ini kita ingin coba untuk mengedukasi masyarakat sekarang bagaimana dalam Pilkada 2024 yang akan datang, walaupun tidak bisa dibasmi 100%, setidaknya lebih berintegritas lah. Ya. Mari kita wujudkan integritas untuk ke depan. Oke, kita akan break lagi, nanti kita lanjutkan. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.